Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pemalang akan melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Imam Untung Cahyo dari SMP Negeri 3 Belik. Sebelah kiri saya, nama saya Niki Sahifatul Wahdah dari SMP Negeri 4 Belik. sebelah kanan saya, Meika Prihastuti dari SMP Negeri 2 Belik. kami akan melaksanakan kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore Bu Meika. Selamat sore, Bu Niki. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Di sore ini Bu Meika, saya di sini sebagai observer yang akan mengobservasi Bu Meika selaku coach yang akan melakukan coaching dengan kuci jenengan. Oke. Saya harap ada beberapa hal yang bisa Bu Meika dapatkan selama sesi kuci nanti. Sebelum itu, izinkan saya Bu Meika untuk menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian selama saya mengobservasi jenengan yang selama berlangsung kucing nanti. Ya. Ada beberapa hal yang akan saya nilai Bu Meika, maaf ya. Semoga Bu Meika tidak keberatan ya untuk tidak, saya observasi ya. Siap, tidak Bu, tidak keberatan. Baik. Saya malah senang, Bu. Saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaiannya Bu Meika. Di mana nanti saya akan menilai Bu Meika apakah selama proses kucing nanti yang akan Bu Meika lakukan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak, ya Bu. Kemudian selain itu saya juga harus tahu adanya prinsip dari kucing, prinsip kucing yang sudah Bu Meika terapkan selama proses kucing nanti. Apakah memenuhi prinsip itu atau tidak? Sebelumnya proses kucing dilaksanakan, saya boleh bertanya ya Bu ya? Oke, Bu, Ada silakan. beberapa pertanyaan sebelum proses coaching dilaksanakan. Kira-kira kompetensi inti coaching yang bagaimana yang ingin Bu Meika lakukan selama proses coaching? Oke, kompetensi inti yang akan saya gunakan itu menggunakan percakapan, Ibu. Percakapan alur tirta, di mana di situ saya harus kehadiran penuh dengan coach saya. Terus saya mendengarkan aktif. Jadi biarkan coach saya untuk bercerita dan saya menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga itu saya memberikan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali ide-ide yang ada di kuci saya supaya dia bisa menemukan solusi dan pemecahan masalah dengan sendirinya. Begitu. Luar biasa Bu Meika. Kira-kira kompetensi mana yang menurut Bu Meika yang paling spesifik yang akan Bu Meika hadirkan selama sesi coaching nanti? Kompetensi yang spesifik saya rasa tiga-tiganya ya Bu, karena saling terintegrasi antara satu dan yang lainnya, di mana tiga itu harus ada semua Ibu, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Kemudian kira-kira Bu, indikator ketercapaian ya, selama proses coaching nanti, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Meika kedepankan itu apa? Indikator ketercapaian dan pengembangan dari proses coaching ini, saya menerapkan kompetensi inti dan prinsip coaching Ibu. Itu ada dua, yaitu kompetensi inti yang tadi tiga sudah saya sebutkan, dan prinsip dari coaching yaitu adanya kemitraan, adanya proses aktif, dan memaksimalkan potensi si kucing. Baik. Begitu ya Bu ya? Iya. Kira-kira seperti itu saja Bu. Oke, siap. Cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Setelah ini Bu Meika bisa langsung melaksanakan coaching dengan coaching Bu Meika, dan selama itu saya akan melihat atau mengobserver Bu Meika selama proses coaching. Oke, terima kasih Iya. Bu. Selamat melaksanakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Pak Imam,
Saya melihat aktivitas Pak Imam nih di kantor kayaknya kurang semangat, Pak. Ada apa ini, Pak? Berkenankah cerita dengan saya, Pak? Barangkali bisa saya bantu? Iya ini Bu, gini Bu, jadi saya itu sebagai wali kelas ya Ibu ya. Ya. Kebetulan di dalam kelas saya itu ada semacam blok Bu, kelompok-kelompok tertentu. Jadi Oke. misalnya kelas apa namanya, anak perempuan dengan anak perempuan sendiri, anak laki-laki dengan anak laki sendiri. Mereka tidak saling berbaur satu sama lain. Oke, berarti mereka dengan keanekaragaman yang ada di kelas itu tidak bisa dimanfaatkan ya Pak, tidak bisa berkolaborasi ya. Oke, dari percakapan ini kira-kira tujuan dari Pak Imam itu apa ya? Nah, tujuan dari percakapan ini saya ingin kelas saya itu anak-anaknya itu saling kerjasama Ibu, Tanpa dengan semangat membedakan. kekeluargaan itu Ibu. Oh, Gitu. Jadi sehingga bapak ibu guru yang mengajar di situ itu semangat itu. Oke, oke. Jadi bagaimana caranya anak supaya bisa bekerja sama dengan baik tanpa membedakan satu sama lain. Oke. Kira-kira Pak Imam yang menjadi patokan Pak Imam untuk bisa mencapai tujuan Pak Imam itu apa? Nah, jadi yang menjadi patokan untuk tujuan saya itu Bu, anaknya itu saling bekerja sama seperti tadi itu ya, saling bekerja sama, membantu satu sama lain, tidak ada perbedaan antara si A dengan si B gitu Ibu. Jadi semuanya itu apa sih, saling merasa memiliki itu. Oke, oke. Pak Imam bilang tadi ada juga anak-anak yang cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Kira-kira nih supaya anak bisa berkolaborasi, apa yang ingin Pak Imam lakukan? Yang saya lakukan mungkin satu, memberi pengertian bahwa satu kelas itu merupakan satu keluarga. Kemudian yang kedua apa yang menjadi buat kesepakatan ya kita lakukan bersama-sama. Jangan ini untuk si A, ini untuk si B, enggak itu. Jadi saling bekerja sama. Oke, membuat kesepakatan supaya bisa saling bekerja sama ya Pak. Oke, kalau dari Pak Imam sendiri nih, bagaimana caranya untuk mengingatkan peserta didik supaya mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan baik? Kalau untuk bisa saling bekerja sama, saya harus mengidentifikasi anak satu persatu Ibu, ataupun secara kelompok. Maka di sini saya punya ide di mana anak nanti saya akan panggil, ya beberapa anak saya panggil untuk menceritakan kenapa, apa sebabnya. Oke, berarti yang akan Bapak lakukan itu dipanggil, mengidentifikasi dulu kenapa kok anak seperti itu, dengan cara dipanggil begitu ya Pak. Oke, kalau anak-anak semacam itu kira-kira di level berapa ini Pak anak-anak supaya bisa berkolaborasi dengan baik? Dengan baik itu kan mungkin ada di level 10. Oke, lah sekarang anak itu masih belum bisa berkolaborasi karena banyaknya keanekaragaman. Lah ada di posisi berapa Pak? Kalau saya pikir sekarang ada di posisi 6. 6 ya Pak? Ada di posisi 6. Ada di posisi 6. Untuk mencapai ke level 10, apakah menurut Bapak Ibu sulit? Kalau saya pikir kalau 10 kan terlalu sempurna itu. Ya. Jadi paling enggak ya mendekati angka 10, 8 atau berapa lah, yang penting mendekati angka 10 itu. Terutama ya paling enggak 8 lah gitu. Oke. Dari pengamatan yang Pak Imam lakukan, kira-kira melalui pendekatan kepada anak, apakah itu akan berhasil Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya, kalau kita melakukan pendekatan secara personal, berbicara dari hati ke hati ya,
itu saya kira anak itu lebih kayak dihargai oleh orang lain gitu. Jadi menurut saya itu pendekatan yang sangat bagus itu. Oke, berarti melakukan pendekatan personal ya Pak, supaya anak mau berkolaborasi. Oke. Gimana nih untuk meningkatkan semangat Pak Imam ya, untuk meningkatkan semangat Pak Imam, apa yang akan Pak Imam lakukan ketika melihat siswanya tidak mau bekerja sama, tidak mau berkolaborasi dan pakai blok-blok seperti itu? Kira-kira Pak Imam ingin meningkatkan cara yang seperti apa itu? Untuk cara yang akan saya lakukan rencananya itu satu, memanggil anak secara berkelompok dan memberi pengertian ya, bahwa kita itu satu keluarga, satu kelas itu merupakan satu keluarga. Sehingga harus ada semangat keluarga, semangat gotong royong, saling bekerja sama antara satu sama lain. Terus ada lagi Pak rencana yang akan Pak Imam lakukan, mungkin mempunyai strategi tersendiri Pak supaya anak itu timbul motivasinya secara intrinsik gitu, anak mau berkolaborasi tanpa diingatkan gitu Pak, ada strateginya? Jelas itu ada Bu ya. Saya berikan, saya akan memberi spot terus pada anak didik saya karena mungkin saya sebagai wali kelas akan memperhatikan sepenuhnya sehingga anak itu merasa diperhatikan. Oke, memperhatikan secara penuh gitu ya Pak. Oke. Mungkin yang dilakukan Pak Imam itu membutuhkan jangka waktu panjang atau membutuhkan jangka waktu pendek supaya anak timbul rasa bahwa berkolaborasi itu sangat baik, tidak membeda-bedakan dan tidak ngeblok-ngeblok lagi Pak. Mungkin jangka panjang itu karena saya harus memberikan pengertian terhadap anak apa manfaatnya saling berkolaborasi, saling bekerja sama satu sama lain gitu. Jadi manfaat-manfaat yang ada itu akan saya gabungkan dengan kehidupan sehari-hari ini sehingga anak itu lebih tahu, oh ternyata saya harus melakukannya agar mudah dan. Oke, berarti Bapak memberikan pengarahan secara maksimal dan terus-menerus ya kepada siswa tersebut. Kira-kira kapan Pak waktu yang tepat untuk melaksanakan itu? Oke, karena dalam proses tersebut mungkin saya yang pertama waktu yang sangat baik itu pada saat proses pembelajaran, mungkin di sela-sela itu memberikan pengertian terhadap anak bahwa dengan pembelajaran ini semacam ini loh, contohnya dalam pembelajaran komunikasi, nah itu bisa anak mengerti, oh ternyata saling kolaborasi, saling membantu gitu. Jadi di kelasnya itu akan saling bersama-sama, tidak mengeblokkan lagi. Itu waktunya ya saat pembelajaran, kemudian jam istirahat gitu, ataupun saat pembinaan pada kelas. Oke. Apakah tindakan Pak Imam yang seperti itu bisa membawa ke tujuan Pak Imam itu berhasil? Insya Allah bisa Ibu, karena apa yang kita inginkan untuk kebaikan insya Allah akan ada keberhasilan. Yang penting prosesnya itu yang saya akan langsungkan dengan senang sehingga anak pun ikut dengan senang. Oke, berarti tindakan yang akan Pak Imam lakukan dengan penuh tanggung jawab Pak Imam yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung ya Pak, ketika pembelajaran berdiferensiasi, di sela-sela itu Bapak memberikan penguatan kepada peserta didik supaya dia tidak ngeblok-ngeblok lagi ya Pak, bisa berkolaborasi dengan beraneka ragamnya
peserta didik, maupun dari gendernya, dari sukunya gitu ya Pak, dari agamanya gitu. Oke, bagus Pak Imam. Apa yang akan Pak Imam lakukan setelah proses coaching ini Pak? Setelah proses coaching ini akan saya terapkan pada anak didik saya, memberikan suatu pengertian, memberikan suatu contoh kepada anak didik saya, agar anak didik saya itu menyadari itu bahwa sifat kekeluargaan, gotong royongan, kerjasama itu penting di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti Pak Imam di situ bisa memberikan stimulus ya kepada peserta didik bahwa Pak Imam bisa melakukan adaptasi dengan peserta didik, tidak membeda-bedakan siapapun gitu ya Pak. Dengan cara itu mungkin Bapak bisa memulainya supaya anak ini loh, kalian itu bisa berteman dengan ini dengan cara pendekatan gitu ya Pak. Oke. Komitmen apa ini yang Pak Imam lakukan supaya Pak Imam itu bisa yakin melaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak? Komitmen yang seperti apa itu? Komitmen saya ya dengan sepenuh hati itu Bu. Dengan sepenuh hati saya akan berkomitmen bahwa anak didik saya, terutama adik kelas saya yang saya sebagai wali kelas, itu akan lebih baik di sebelum-sebelumnya. Oke, berarti dengan komitmen yang ada, terus tujuan Pak Imam meningkatkan kesadaran peserta didik melalui pendekatan, itu menjadi salah satu ketercapaian tujuan Pak Imam tadi ya Pak Imam, supaya anak itu timbul rasa percaya diri bahwa kita itu bisa berteman dengan siapa saja tanpa membedakan dan tidak memperkeruh lagi gitu nggih Pak? Oke. Terima kasih Pak Imam, dari proses coaching ini akhirnya Pak Imam menemukan solusi ya Pak? Betul Ibu, karena sangat lega Ibu, karena apa yang saya curahkan, apa yang saya pikirkan tadinya, bagaimana caranya setelah proses ini, alhamdulillah ternyata ini yang saya harus lakukan. Oke, alhamdulillah ya Pak Imam. Ternyata perbincangan di sore ini bermanfaat. Pak Imam bisa menemukan solusi sendiri, memecahkan sendiri. Oke Pak Imam, terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi, sama-sama kita belajar ya Pak Imam. Ke depan kita berjumpa lagi ya Pak Imam, mana tahu ada peningkatan, bisa bercerita lagi kepada saya. Oke, terima kasih Pak Imam, saya akhiri ya. Terima kasih Bu atas sarannya, atas pemikiran-pemikiran yang begitu membuat saya terbuka, hati saya terbuka. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Meka. Oke, Setelah Bu Meka. Bu Meka melakukan proses coaching dengan Pak Imam selaku coach Anda, Betul sekali Ibu. Setelah Anda melakukan proses coaching, izinkan saya, nggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa Sekali Ibu. lagi, kalau sebelumnya itu adalah pra observer, ini setelah adalah pasca observer setelah Bu Meka melakukan proses coaching. Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Meka ya. Apakah Bu Meka sudah melakukan indikator terkait ketercapaian pengembangan yang Bu Meka inginkan? Alhamdulillah sudah Ibu, saya sudah mencapai indikator ketercapaian saya melalui teknis percakapan alur tirta. Betul sekali Bu Meka. Selama proses coaching tadi saya sudah melihat Bu Meka menerapkan beberapa alur tirta, prinsip-prinsip alur tirta. Betul Ya, sekali. mulai dari Bu Meka menetapkan tujuan coaching dengan Pak Imam apa, kemudian Bu Meka mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Pak Imam. Kemudian Bu Meka juga menggali reaksi atau rencana aksi dari Pak Imam. Apa yang akan Pak Imam melakukan selama proses coaching tadi ya. Selain itu Bu Meka juga sudah menetapkan sebuah komitmen tanggung jawab supaya Pak Imam bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Imam rencanakan. Tadi selama proses coaching tadi saya melihat Bu Meka sudah menerapkan semua prinsip-prinsip alur tirta tersebut. Sangat luar biasa Bu Meka. Tapi ada pertanyaan terakhir dari saya Bu Meka. Siap. Sebelum saya tutup atau akhiri sesi ini, kompetensi apa
yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang sudah Bu Meka lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pasti itu selalu mengimplementasikan atau mempraktekkan kucing itu. Saya ingin menerapkan kucing di sekolah saya secara berkelanjutan supaya saya bisa membantu siswa, rekan sejawat, itu juga bisa merefleksikan saya Ibu. Jadi saya bisa merencanakan, merefleksikan, dan bisa memperbaiki proses pembelajaran dan permasalahan yang ada di sekolah saya. Sangat luar biasa. Semoga kedepannya Bu Meka bisa lebih ya mempraktekkan kucing ini bukan hanya dengan Pak Imam selaku sesama CGP ya Bu, tetapi juga dengan rekan sejawat, dengan siswa itu yang paling utama ya kan, sehingga nanti ke depannya Bu Meka juga bisa lebih meningkatkan kompetensi Bu Meka. Betul. Dan terus merefleksikan dan terus ada jembatan, ada tindak lanjut Bu Meka seperti itu. Semoga lebih sukses lagi Bu Meka di masa depan. Amin. Kalau begitu saya akhiri sesi Pasca Observer ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.